Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di acara wawancara eksklusif kepada tiap guru cabang, ketua cabang dimanapun berada, dan alhamdulillah di pusat ini sudah kedatangan tamu agung luar biasa dari luar pulau apalagi ya. Dari Sapu Jagat cabang Batam ya. Batam. Ya, Pak Ustadz ya. Kepri. Kepulauan Riau, alhamdulillah kita sudah dipertemukan di pusat ini. Selamat siang, Pak Ustadz. Selamat siang. Sebelumnya nih perkenalkan nama saya Doni. Kebetulan saya wakil dari Sapu Jagat Pusat ini akan sedikit menggali informasi tentang perkembangan Sapu Jagat atau mungkin dalam mengenal ajaran Sapu Jagat seperti apa gitu dulu ya. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Jam berapa dari sana Pak? Dari kami dari Batam jam 1 Jam 1 siang ya? Sampai jam 3 Ke Bogor ya dulu ya? Iya, ke Bogor dulu. Setelah itu kita ke Bogor langsung beberapa hari di Bogor langsung kita ke pusat Sukabumi. Oh, ke sini ya. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu dengan Pak Ustadz siapa, mungkin jamaah-jamaah dari cabang lain juga mau mengenal mungkin sosok Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan diri saya dari Pulau Batam, Perguruan Sapu Jagat cabang Batam, Kepri. Nama saya Ustadz Komarudin. Ustadz Berdiri Sapu Jagat itu di Batam itu tahun 94. Wah, udah lama sekali ya. Ya. 94 sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, itu masih zamannya almarhum. Masih ada ya almarhum dulu ya? Almarhum masih ada. Itu langsung suatu tugasnya di almarhum mungkin ya dulu ya. Oh iya, mantap. Alhamdulillah kita dari 94 itu sampai sekarang ini kita alhamdulillah kita berjalan ya. Alhamdulillah udah sampai ribuan ya jamaahnya di sana alhamdulillah. Tapi mayoritas karena di sana adalah anggota kita Sapu Jagat itu adalah mayoritas pekerja ya. Kerja jadi kesibukan masing-masing. Oh, semua masing-masing ya. Tapi tetap eksis gitu. Tetap dia megang ajaran Sapu Jagat tapi mungkin aktivitasnya ada terbatas karena pekerjaan mungkin seperti itu ya Pak ya. Ini mungkin satu lagi ini mohon diperkenalkan Bapak, jangan diam aja Pak. Saya jadi tegang lihat Bapak sebelum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Erkan dari Batam, masih saudaranya Pak Ustadz Komarudin. Oh iya. Bapak saudaranya? Ya. Kok beda? Kalau Bapak ini ganteng, Bapak ini serem. Oh. Iya. Saudara Jawa amat. Bapak ini ganteng, Bapak ini serem. Mungkin beda. Kopi aja. Beda kopi benar. Iya. Dari peci ya, ngaruh ya. Demo ya. Iya. Bahwa kita ngobrol santai aja Pak Ustadz ya. Iya. Karena kita kan emang silaturahmi, menggali informasi karena tujuan kita syiar Pak. Syiar supaya mengetahui bahwa Sapu Jagat itu ada dimanapun. Iya. Sapu Jagatnya kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ada gitu di ya. mana-mana. Bagaimana bisa sampai ke sana ya, kita kupas sedikit ya, mungkin kita Iya. cari informasi tentang sejarahnya kalau boleh ya insya Allah ya. Nah ini pertanyaan pertama kepada Bapak Ustadz Komarudin. Sejak kapan tuh Bapak tahu Sapu Jagat? Dan mungkin siapa yang berjasa mengenalkan dan kenapa tertarik? Kapan aja dulu? Ya. Saya dulu waktu saya kenal dengan Sapu Jagat itu mungkin ya dibilang kalau tak dicoba mungkin tak kenal Sapu Jagat. Dicoba Ya. maksudnya gimana? Maksudnya begini. Saya kan dulu hobi main sepak bola. Oh iya, pemain bola ya. Ya. Mungkin ya namanya main bola kampungan itu kan kasar ya kan. Oh iya betul. Gak ada bola kaki sikat. Nggak ada bola pun kaki pun dibantainya kan gitu. Iya, betul, Sampailah saya itu cedera. Terus ada cedera, saya pun melawan tak berani, ya kan. Itu sempatlah saya masuk rumah sakit 1 minggu. Sempet ya? Patah tulang atau gimana? Tidak, remuk aja. Oh remuk ya, dihantam orang ya. Bolanya kagak ada gitu. Setelah itu saya merantau
Mantap. merantau langsung ke pondok pesantren. Nah, saya minta kepada orang tua, saya minta belajar mondok tapi dengan ada ilmu bela diri. Oh, ada Nah, ilmu setelah bela itu saya belajar, basic saya ada di Banyuwangi waktu itu di Sukorejo, di Oh, di pondok Jawa. pesantren Salafiyah Syafiyah. Oh iya. Karena saya kurang puas lagi, karena dia sising karomah, banyak main karomah. Akhirnya saya hijrah lagi ke Batam, saya konsultasi, jumpalah dengan namanya Ustadz Hidayat. Nah, Ustadz nah, Hidayat. ternyata dia orang Sabu Jagat, informasinya dia tentang kanaknya guru, gitu Oh, kan. waktu itu ya. Nah, jumpa di Tanjung Priok. Nah, itu setelah itu kami gali, terus ajarannya bagaimana, tertarik juga ujungnya. Nah, terus langsung saya dibawa, tidak langsung duduk sini, pusat, dibawalah di rumah dia, di Gembleng. Ya, di Gembleng dulu ya. Di Gembleng sudah kira ada 3 bulan. 3 bulan ya, lama lumayan ya. Di Gembleng udah yakin, baru dilempar ke pusat. Nah, jumpalah dengan guru besar almarhum kita. Langsung di Gembleng kembali, suruh puasa ini banyak lah Macam lah ya, macam fisiknya, mungkinnya. Sampailah saya disahkan waktu itu jadi guru itu pas kuliah. Pas kuliah udah jadi guru ya? Iya. Wah, luar biasa. Saya kuliah masih kenal. Oh, itu kadia. Nah, terus saya minta sama almarhum guru kita, itu saya minta di Riau waktu itu tabangnya. Akhirnya dijabah oleh guru, dibuatkan SK langsung Untuk buka di Riau. sampai sekarang. Itu tahun berapa itu Pak Ustadz itu? Itu tahun 93. 93 Saya ya? masuk tahun 3, saya masih ini cerita dikit ya. Masih muda ya, masih muda Iya. sekali ya. Nah, terus saya mau membesarkan, saya bingung waktu itu. Kemana saya mau lari ini? Kalau saya ajak orang masjidnya sudah alim semua loh. Betul. Sedangkan Sabu Jagat ini kan fisik keras gitu kan, bertarung lah istilah gitu kan. Waktu itu saya kerja di Harmoni. Itu sebelum di Harmoni itu di Holiday Hotel. Nah itu saya tiap malam main ke diskotik. Pak Ustadz sudah Sabu Jagat udah. Ya, udah guru. Udah guru ya, udah kamu udah guru. Mantap. Masuk Diskotik, tapi ya? saya izin waktu itu sama guru saya mau cari anggota nih, saya bilang, karena saya Belum ada ya, belum ada yang tahu. nggak tahu siapa diri saya, ya karena saya itu sebatang kara di Batam. Oh iya. Akhirnya kata Itu guru, kerja di sana? Iya kerja. Iya. Akhirnya Kerja, ya? setelah itu saya mencari anggota, tapi udah izin nih ya, udah izin sama guru, dijabah oleh Allah dan direstui oleh guru. Nah itu saya pertama kali saya bertarung itu ada di Spik, diskotik. Diskotik ya? Nah, Sekarang masih ada diskotiknya? udah tutup. Udah tutup ya sekarang? Kap itu Itu kap ya. berantem di sana itu? Iya, saya Kok bisa berantem tuh gimana? Batam itu saya waktu itu ya konyol lah deh. Gak apa-apa, buka aja. Cari gara-gara ya kan. Iya. Itu saya joget-joget juga, saya injak kaki. Oh, sengaja gitu ya, pengen ngetes. Injak kaki, bertarung. Karena saya tidak mabuk, tidak minum. Iya, normal ya. Normal ya. Saya pukul jatuh lah jelas. Saya sehat kok, kan gitu. Iya, dia mabuk. Gitu. Security langsung menyerang. Akhirnya daripada saya dipukul sama security, lebih bagus saya pukul diri saya sendiri. Akhirnya saya pecahkan botol di bar. Saya pecah, saya putus lah perut saya waktu itu. Langsung saya tantang lagi maju. Kalau kalian tak saya dengan nyawa. Security yang lihat itu? Ya, Semua dikultingi gitu ya. ya? Oh, iya. Itu waktu itu Ambon semua, bukan Flores. Zaman itu Ambon. Indonesia Timur lah ya? Saya Ambon semua itu waktu itu. Itu zaman Ambon. Flores belum ada waktu itu. Nah, setelah itu saya minta tolong kasih jalan saya mau pulang. Gitu kan? Lampu diskotik hidup semua nih. Terang benerang. Karena kacau kan? Saya minta dikasih jalan. Ya kan? Nah, saya taruh di botol pecah ini, taruh di tong sampah, saya cabut. Ternyata ada yang ikut. Ikutin gitu. Nah, setelah ikut ke rumah, besoknya dia baru datang security-nya. Kebetulan saya ada di rumah waktu itu. Tapi saya ingat, ini security. Terus dia ketok pintu, saya masukin pinggang di golok, jaket.
saya buka, Mas, kalau kalau silaturahmi tolong ucapkan kalimat assalamualaikum. Saya bilang, maaf Pak, saya non muslim. Oh ya, tak apa-apa. Ada apa nih? Saya bilang, saya dari diskotik Pak, semalam. Oh, jadi masih kurang. Udah masuk pancing emosi waktu itu. Enggak Pak, maaf Pak. Dia kata gitu, Bang, maaf Bang, saya datang sini ada utusan. Utusan apa nih? Saya bilang, saya suruh madep abang dipanggil bos saya. Gitulah bahasanya. Ya, bahasa undang lah ya. Diundang. Jadi saya ini berpikir, tunggu sebentar ya, tunggu dua. Saya sholat dulu, tidak petunjuk. Tapi tegang ada ya. Ada. Manusiawi. Ini ada apa nih kabar? Apa kabar baik? Apa kabar buruk? Tuh. Nah, setelah itu, udah selesai lah saya mau kepada Allah minta dilindungi. Berangkatlah saya. Berangkat, dibawanya lah ke hotel Spring, itu di lantai 2. Takut dikeroyok atau gimana, udah siap-siaga aja ya. Tapi waktu itu Bawa bini ya. Bini kedua. mau bini 2. Nah, setelah itu sampai sana alhamdulillah disambut baik. Malah disambut. Alhamdulillah malah disuruh bergabung ternyata. Alhamdulillah. Nah, setelah itulah awal pertama kali Sapu Jagat ada anggotanya, itulah waktu itu. Oh, pada masuk. Ya si artinya seperti itu pertama ya. Seperti yang lain-lainnya itu akhirnya nggak mau sampai sekarang gitu lah. Oh gitu ya. Jadi wasilahnya mungkin mesti, kata Maha Guru dulu itu mesti ada aksi dulu baru ada reaksi gitu ya. Iya, gitu. Kita mesti memperlihatkan dulu gitu, Iya. naikin benderanya seperti apa begitu ya Pak Ustadz. Kalau nggak kayak gitu sulit kalau tahu kan. Itu mana? Mau ke masjid orang sudah sadar semua. Nah itu. Ya kalau kita dakwah di tempat santri mah udah ada ajengan, udah pada nurut semua. Iya, di terminal, tempat diskotik ya itulah anak kita gitu sih ada ke sana. Luar biasa nih pengalamannya. Di situ mulai banyak ya. Alhamdulillah. Mulai banyak yang masuk pengen tahu ajaran Sapu Jagat. Itu yang non muslim tuh gimana itu? Alhamdulillah non-muslim juga banyak yang gabung. Enggak, maksudnya kan mungkin beda itu tata caranya kan kita mesti istighfar, Ya. syahadat, la haula. Kan gimana tuh metodenya Sebenarnya kepada kalau secara metode ini sebenarnya kalau batin dia itu sebenarnya sudah Islam sebenarnya ya. Kalau kita masukkan non muslim, karena dia harus menyebut istighfar syahadat. Nah itu dia makanya iya kan betul. gitu. Sebelum kita Ijazahnya? ijazah itu mereka kita suruh mandi dulu. Mandi bersih langsung dipimpin oleh saudara kita yang ini ya secara Islam. Seininya dia sebenarnya sih batin dia sudah Islam sebenarnya. Ya. Terus mereka terima aja gitu ya. Terima. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya ilmu Sapu Jagat ini mungkin saya udah nggak kehitung mualafnya. Oh, mau Islamin orang. Alhamdulillah tuh. Dengan cara ilmu, dia bilang pernah, ya bukan kita meremehkan Tuhan mereka. Iya. Mereka enggak, kok Tuhan Islam bisa dibuktikan ya kuat ya. Langsung dohirnya gitu ya. Tuhan saya kok nggak bisa. Oh gitu. Nah, ada yang nggak guyon gitu bahasanya. Guyonnya gitu ya mereka ya. Itu banyak. Ini, utama yang di Medan waktu itu. Saya waktu di Medan itu ada 80% anggota Sapu Jagat, 80% 80 orang itu 60 non muslim. Iya. Itu separuhnya masuk Islam. Oh iya. Ini kalau masalah pahala ini Bapak Ustadz Umar ini luar biasa ya. Udah bisa mengislamkan berapa mungkin ratus ya. Waduh, alhamdulillah sekali itu Pak Ustadz. Apa wasilahnya yang Sapu Jagat, kita bisa memberi hidayah kepada siapapun juga ya. Yang dikehendaki gitu intinya. Nah, ini pengalaman ini belajar Sapu Jagat itu ilmunya berapa lama dulu? Ada setahun, 2 tahun atau berapa tahun dulu waktu muda itu? 4 tahun. 4 tahun ya, wah udah luar biasa udah 4 tahun. Pengobatan suka mengobati gitu ya? Ada pengobatannya. Mengobati atau ijazah sama gitu ya sana. Ya. Ini pengalaman unik selain tadi gitu ya, yang Bapak Ustadz alami ketika setelah mengenal Sapu Jagat, apa pernah mimpi lah atau ini jalan hidup atau gimana lah gitu, pengalaman unik yang menurut Bapak paling unik gitu. Kalau yang bilang paling unik ya ada sih ya. Ya ini lucu aja ya. Iya nggak apa-apa. Yang unik-unik nih ya. Ya dibilang Sapu Jagat apa ya? Contohnya saya ini sebarang dibilang spiritual. Kadang-kadang saya banyak ujian dan ada kalau kita iman kita memang cukup
lemah, mungkin saya terjerumus. Sudah terhanyut ya oleh Ya kadang-kadang nih lucu pasien ini kadang-kadang kan. Ada yang betul-betul mau berobat, ada yang betul-betul merayu. wanita. Nah itu yang unik butuh saya yang unik. Tapi bukan laki-laki ya kayaknya. Bukan. Oh bukan. Sekarang mah kan wanita sama aduh. Kadang contoh Oh, ya, gini, gitu. konsultasi. Heeh. Ya saya suka lah dengan konsultasi dengan Pak Ustadz katanya gini ya, gitu. Atau ada semangat untuk saya untuk sembuh dan Bangkit, banyak lah ya. gitu. Pak Ustadznya ganteng sih mungkin jadi. Jadi kalau Karena itulah yang unik bagi saya. ngefans sama Pak Ustadz ini. Kalau berkelahi-kelahi udah wajar. Oh, udah wajar biasa lah itu pokoknya. Itu bagi saya unik itu bagi saya. Unik ya. Dirayu wanita supaya Pak Ustadz, kalau padahal dia nggak sakit, pura-pura sakit gitu ya, supaya bisa ngobrol lebih dekat gitu ya. Gitu. Istri tahu. 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 Saya kasih tahu. Mungkin ketawa aja Tapi sih. jangan ini ya, saya jangan cemburu. Alhamdulillah istri saya tidak cemburu. Enggak ya. Kalau anak berapa? Anak sudah 4 ya, paling gede. mulai kuliah sudah semester 4. Udah selesai 4 ya. Apalagi ya. Apalagi. Paling besar perempuan? Laki-laki. Oh laki ya. Nomor 2 laki, nomor 3 perempuan, nomor 4 perempuan. Wah, double ya. Satu pasang. Paling kecil umur berapa? 5 tahun 5 tahun, masih ada yang kecil ya. masih ada. Tapi istri 1 ya. Insya Allah. Saya mancing aja ini kita nggak mancing ya Pak. Langsung tek aja. Aduh udah jago ini udah refleksnya udah teruji. Nah dulu kan sempat ketemu dengan Maha Guru ya almarhum Mama Kiai Haji almarhum. Iya. Kesan kepada beliau sosok seperti dulu itu seperti apa mungkin dari kacamata Bapak Ustadz, kesan Maha Guru itu tegak atau gimana gitu gimana tuh? Saya suka dengan guru. Gayanya gitu ya. Ya, saya gini ya, saya bukan, kalau saya hitung guru saya ini mungkin ada di atas, ada 7 lah kalau saya hitung. Tapi yang betul-betul terkesan sekali di Sapu Jagat inilah Beliau itu ya. Unik ya. unik Ya. gitu ya. Gimana ya, kepremanannya ada. Komplit pokoknya. Pokoknya komplit lah pokoknya gitu. Iya. Tapi yang dari 6 ini bawaannya alih. Jaim. Pokoknya Ajengan kalau tegang gitu. Wih ajengan gimana lagi sepuh ya. Sedangkan saya ini suka seperti itu Rock kebetulan. and roll ya. Rock and roll itu. Sebenarnya guru tuh gimana? Santai karena jarak gitu ya. Ya kalau beliau mah kan emang gayanya juga Karismanya selengean memang gitu beda. ya. Saya suka dengan guru lah, karismanya kayak saya. Udah cincinnya gede-gede, gelang bahannya gede gitu kan. Ya kalau maksudnya udah kocak orangnya itu lah. Ya itu dia makanya orang lihat sam. Jadi ketika ngobrol lucu gitu kan. Orang tuh kehead gitu. Lu saya waktu kecil jadi itu kebetulan kan wah saya almarhum Atma dulu juga di sini. Pak Atma gitu sama beliau gitu ya menjadi di sini membantu beliau di sini. Makanya saya tahu kalau dia kan beliau itu almarhum itu pakai kaos putih gitu kan, kaos apa? Kaos putih pakai sarung gitu kan. Tawa-tawa jadi sini. Tahu iya itu. Enggak ada jarak gitu ya. Nggak ada jarak. Ngobrol-ngobrol aja masalah ilmu apa. Pokoknya mah luar biasa lah. Luar biasa. Jadi nggak ada kan biasanya kalau guru-guru itu ya seperti tadi dibilang ajengan. Terus kita kadang-kadang sungkan gitu ya mau bicara ngobrol. Takut kita. Takut ya. Ini asli. Itu loh kan sama anak-anaknya sekarang asik aja gitu. Nah ini Pak Ustadz perkembangan Sapu Jagat di cabang di sana di Batam gitu ya, Luar Riau ya. Bagaimana nih perkembangannya mungkin tiap ada jamaah yang masuk aja tiap harinya atau bagaimana? Alhamdulillah kita tiap minggu jamaah ini udah ada pengijaban terus. Ya. Ada iya pengijaban ada terus. 1212 udah mulai. Saya pernah lihat di sosial media itu serem saya ngeliatnya tuh. Kalau Pak Ustadz mau ngejak hantam-hantam aja gitu, aduh Allah Akbar. Pernah saya lihat videonya itu. Iya. Tapi aduh benar itu saya mohon maaf gak bisa upload ke YouTube ini karena itu aduh mengandung kekerasan gitu. Aduh, pokoknya itu yang mau tahu penasaran udah masuk aja dulu gitu kan. Tahu kelihatan jangan diupload bahaya itu mah. Ada aja ya perkembangannya ada aja ya. Kegiatan rutin di sana sekarang mingguan atau mingguan ada mingguan satu tiap Kamis malam Jumat kita udah kayak malam ini iya. Insya Allah kita tawasulan tapi ada wakil mungkin ada wakil asisten ada asisten sebenarnya. Kalau yang bulanan ada bulanan dia kadang-kadang waktu kemarin kita pakai sekarang tidak karena mereka minta seminggu sekali aja kalau 1 bulan ini banyak opnya. Oh iya, yang mingguan aja ya. Dibilang nggak lupa lah apalah gitu. Biasa manusiawi lah. Jadi saya larikan lebih
dia bilang maunya itu seminggu sekali lebih akrab, dia bilang gitu. Oh, silaturahminya. Makanya kan di Sapu Jagat itu mesti jago silat. Silat apa silaturahmi? Mesti berantem, mesti gelutin hawa nafsu kan gitu ya. Jadi kan kesannya di luar itu Sapu Jagat tuh ormas lah, preman lah segala macam. Nah mungkin sekarang kita bisa terbantahkan ya, bahwa kita justru bawa banyak preman untuk sama-sama mendekatkan diri ke Allah gitu ya, Pak Ustadz mungkin ya. Nah strategi Sapu Jagat sana Pak Ustadz sendiri gitu. Kan sekarang tuh marak geng motor kan ya. Malah tempat-tempat apa ya kayak di diskotik segala macam geng motor narkoba. Adakah strategi khusus Pak Ustadz di sana untuk siar kepada mereka supaya mereka bertobat atau bagaimana? Alhamdulillah ya, kita di Strateginya Batam banyak dari orang-orang yang brutal lah ya, Yang di jalan ya. Itu kita ada mereka Rangkul gitu ya. Alhamdulillah mereka banyak yang masuk ya. banyak, dan juga mereka langsung yang apa yang keburukan mereka itu dan hari-hari itu bisa hilang dengan adanya ilmu sapu. Saya selalu memancing gini, ngajak mereka, yuk kita ini, saya bilang gitu kan, gabung. Dia bilang, kamu preman, saya bilang, ya kamu di jalanan hidupnya. Kalau kamu jalanan nggak punya sesuatu, saya bilang, ya Konyol, di orang keluar kecap itu bukan preman. mati konyol sejalannya. Saya bilang itu kan, kalau mau preman betul, saya bilang, ayo kita preman tapi berilmu. Alhamdulillah, si ajak wirid, Pak, ya kan, wirid amalkan ini. Akhirnya apa? Dia melakukan kejahatan seperti copet dan sebagainya. Stop. Malu sendiri. Iya. Ya masa puasa, wah dia ada benteng mungkin ya. Iya. Ya, gitu. Itulah yang saya selalu ajak begitu. Strateginya itu untuk meraih mereka tuh apa dengan turun ke lapangan langsung atau misalnya bagaimana tuh? Apa Ya. dites? Ini preman sini siapa nih? Coba sama sini gitu enggak? Nah, gini. Gimana, Kami gimana? selalu kadang-kadang kami kan suka jalan luar gitu kan, kendaraan dan kawan. Kadang kami suka deketin mereka gitu. Ngajak ngobrol ya. Kadang saya bawa kasih rokok. Di sebatang rokok. Bisa berubah hati ya. Ini siapa tiba-tiba si rokok kan mungkin ya ada ya. Itulah. Iya. Terus saya pakai baju ini kadang-kadang. Itu Tanya, apa? "Itu Gitu. apa?" Ada tanya gitu akhirnya. Apa tuh? Kata. Ya, kamu kan hidup di jalan. Gitu kan. Nah, alhamdulillah diajak itu akhirnya dengan sebatang rokok inilah saya ajak mereka untuk bergabung. Iya. Ada berapa orang ini sekarang sudah saya masuk ke perusahaan bagian ini udah sama sekali pun tak dia lakukan. Nah, ini baru 2 minggu yang lalu. Nah, jadi, Kalau di Batam itu kan maaf potong di sana kan udah panas ya. Mungkin temperamen watak juga pada keras ya. Iya. Beda sama Sunda. Sunda kan ada ayam lemah lembut, mangga gitu sih. Iya. Oh, Sunda kan pasti ya wah gitu. Semua suku ada. masuk Ya, ada, oh iya Batam itu ya. masuk ada. Masuk ada ya. Apa namanya? 1000 pulau ya, semua ada di sana. Ada. Segala macam karakter, sifat segala kalau- macam. Kita masih benar-benar kuat gitu. Karena ya. semua orang pendatang asli. Kebanyakannya pendatang ya. Datang. Jadi mereka itu ya rata-rata orang-orang inilah semua teras yang datang semua itu. Rencana ini pulang kapan nih, Ustaz? Insya Allah tidak ada halangan, hari Minggu pagi saya udah pulang. Oh, Batam masih lagi. lama ya. Masih ke Bogor lagi mungkin ya. Iya, saya ke Bogor lagi atau Bogor Sabtu, Minggunya saya udah kembali lagi. Kalau ada misalnya calon jamaah yang di Batam pengen mengetahui alamat Pak Ustadz, mungkin Batamnya di mana Pak Ustadz? Batamnya itu di Bengkong Sadai, Bengkong Sadai. Bengkong Sadai, Blok Q nomor 25. Itu Kelurahan Sadai, Bengkong, kecamatan Bengkong. Itu kota itu. Kota. Di kota pas kotanya ya. Kota. Kalau Bapak ini di kotanya juga dekat sama. Sama dekat ya. Berdekatan. Dekat. Berdekatan. Pada kata. Kalau Bapak ini mengenal Sapu Jagat dari kapan Pak? Waduh, ini udah lama sekali. Lama ya, Bapak sudah dua kunci ya, kuncen ya. Udah senior sekali sama juga ya. Sama Pak Ustadz. Oh, sama Pak Ustadz ya, udah zaman-zaman di kota ya. Kalau mau nanya, kalau belajarnya, kalau mengenal kan dari zaman dulu, belajarnya dari kemarin aku udah lama juga. Sama Pak Ustadz. Sama terus. Dia kan gini,
mengenal sapu jagat saya dari kecil, tapi belajarnya baru kemarin sore kan ada ya, ada ya kayak gitu. Mengenalnya dari dulu baru apa hidayahnya baru nyampe kemarin gitu kan. Ada kayak gitu. Nah ini apa ada nggak di sana misalnya pengalaman-pengalaman tantangan, hambatan atau gangguan dari internal atau eksternal tentang siar Pak Ustadz di sana ada nggak? Kalau untuk rintangan pasti ada. Ada aja ya. Selalu mereka itu mencemoohkan lah. Ada aja. Ada aja. Nggak apa-apa lah itu. Ada. Sunatullah lah itu. Biasa lah itu kan Biasanya. manusiawi. Tapi dites gitu. Saya selalu gini. Gimana? Kalau ada orang yang selalu ngomong seperti itu dengan saya tapi nggak pernah terjadi tapinya. Cuma di belakang. Nah gini contoh sih kan. Nah. Dia selalu apa sapu jagat itu? Ya untuk kebal gini-gini ya untuk siar agama Islam gini sih. Apa kebal? Ada Gitu. Apa kebal katanya? Mana ada di dunia ini kebal? Nah begitu bahasa dia. Iya. Langsung tuh kadang-kadang saya naik sendiri tensi. Pasti. Kadang yuk nih nggak usah karena saya berhubung saya ini apa nggak bawa benda. Oke ini ada batu. Yuk pegang kamu batu, saya pegang batu, pecahkan kepala saya. Gantian. Tapi nggak mau. Ya dia ngeri. Nah, disitulah Iya. belum pernah terwujud. Oh, belum tentu juga. Belum. Tapi perjalanan Tapi mengenal. nyeleneh itu banyak. Oh, yang Gitu. Menyeleneh itu banyak. kalau nyeleneh ada aja ya. Ada. Tapi kalau saya tantang, Tanya ketemu. Nah, jadi tuh sih. tak jadi. Nih burung sekitarnya berada begini. Berhubung saya nggak ada alat, saya bilang Nggak bawa apa-apa. nggak apa. Nah, ini kan ada batu tuh. Nah, kamu pegang satu, saya pegang satu. Kamu duluan lah sekarang. Sekarang pecahkan kepala saya. Bocor nggak satu titik aja darah keluar, saya hormat sama kamu. Iya. Kita sama-sama yuk. Nggak jadi. Makanya dia mundur ya. Tapi saya juga ngeliat tuh di video tuh yang di hijab itu banyak kan tato-tatoan. Saya suka senang ya, Ustaz. Suka bangga dalam artian begini. Orang yang tato aja mau. Apa masa gitu kita yang ya nggak ada pengalaman di jalan segala macam, masa sih nggak mau sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Itu ada jalanan tuh. Nah, jalan ya itu. Yang gondrong itu kan kelihatan. Yang tatoan itu banyak, itu badannya kurus-kurus, wah itu kan yang kayak gitu mah kalau sekalinya apa namanya nama perguruan dijelekin tuh apa, wah udah gak pandai pikir lagi itu mah. Sampai dia bilang, guru kalau ada apa-apa informasi saya dulu ya kan. Bahaya, Saya jangan. mau ngetes. Jangan bahaya ya kayak gitu mah. Aduh. Kacau, saya bilang, anggota baru di galak-galak semua saya bilang gitu. Ya biasanya justru yang nggak tuh yang baru karena apa seperti apa namanya aparat baru dikasih pistol yang baru masuk jadi itu kasih senjata bawaannya panas. Teman saya juga cerita gitu ketika pertama dikasih senjata pistol ngelihat pengamen ngalangin jalan angkot dia tendang. Ya itu bawaannya panas kalau apalagi ini kan ilmunya kan bawaannya kalau emang kurang-kurangnya kita gitu ya. Panas itu pengen ngetes aja terus. Zaman almarhum dulu kan gitu. Memang iya. Iya makanya siapa jagoan di sana teh hajar coba gitu kan. Kalau sekarang itu kan latihan. Kan karena emang hukumnya juga udah beda. Sekarang ya jadi ya kita minimal latihan terus untuk mempersiapkan dengan segala kemungkinan lah mungkin insya Allah gitu ya. Takutnya ada apa-apa kita udah siap dengan segalanya gitu. Namanya membela ulama, agama dan negara gitu kan itu tujuannya. Intinya kan kalau sapu jagat itu apa namanya siar ya. Siar kita disuruh istighfar, disuruh syahadat, la haula, disuruh apa zikir. Itu kan itu tauhid sekali gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya kadugalan apa segala itu hanya bonus mungkin ya. Iya bonus betul. Bonus karena kita emang lillah mau menjaga agama Allah, ya Allah kasih bonus lah. Bonus Gitu. lah. Jadi bukan yang utama itu ya kan Betul. gitu. Nah, seperti itu mungkin ya. Buku maaf ya saya bukannya ini. Ancaman selalu ada ya. Kalau Ada. dari keluarga itu nggak ada ya. Kalau Alhamdulillah. dukung aja ya. Keluarga mendukung semua. Kalau ke Pak Ustadz kegiatan sehari-harinya apa? Mohon maaf. Sehari-harinya saya menolong orang aja lah. Oh, menolong orang. Nggak punya tambang atau apa gitu enggak ya? Nah. Oh, enggak ya. Tapi luar biasa dengan menolong orang barokah ya. Iya. Apa namanya? Lebih dari apa kerja. Iya. Barokahnya gitu ya. Saya juga pengen main ke sana nih sama hubungan ke sini Insya Allah. main ke sana. Melihat perkembangan di sana, siar di sana segala macam gitu ya. Nah, ini makna perguruan sapu jagat di kacamata Pak Ustadz nih. Setelah maknanya, wah ternyata sapu jagat bisa membawa saya begini-begini.
Kan kita nggak akan menyangka bahwa jalan hidup kita seperti ini. Iya. Pernah nggak bermimpi menjadi ustadz seorang guru sapu jalan? Nggak kan mungkin. Nggak ada. Nah maknanya perguruan itu buat akang pribadi, buat ustadz pribadi bagaimana? Alhamdulillah ya, dengan adanya saya ditanam, batin saya ditanam dengan agama, terus jumpa dengan sapu jagat, alhamdulillah keyakinan saya dengan Allah itu semakin kuat, ya, dengan ajaran-ajaran tarekat Ampasya ini. Alhamdulillah, kesannya saya itu bagaimana ya kalau dengan sapu jagat, saya bukannya bu guru itu bukan di sapu jagat aja ya. Oh banyak ya. Banyak. Tapi Kemana-mana. yang bisa saya nikmati itu di sapu jagat. Nikmat maksudnya di apa namanya? Dalam kena banget dalam. Kena banget gitu lah di hati ini. Terasa gitu loh. Karena kalau yang guru-guru lain kan ibaratnya bukan saya mengecil tidak, tetap itu guru saya. Ya kan itu dasarnya pertama kali saya berguru. Enggak betul. Ibaratnya saya sekolah baru SD dulu. Saya dapat di kuliahnya di sapu jagat. Begitulah ceritanya. Nah, itu yang terkesan saya Meresap gitu ya. Meresap. Jadi kalau yang di lain-lain itu kan kayak isim aja modelnya. Isim. Jadi apa dibilang kekuatan apa ya? Ada inilah kayak hadir-hadir gitulah. Gitulah. Oh ini kan dibeli sama puasa kita, sama zikir kita. Kalau kita mau ya berjuang lah itu kan filosofinya. Kita mau jadi ini misalnya menjadi pendekar, ya kan? Pitung, jadilah pitung gitu. Jadi ngamat si pitung masuk langsung geraklah kita gerakan silat pitung, seperti itulah dulu. Terus sampai dikasih pukulan yang sampai 10 kilo gitu. Itu memang iya saya buktikan itu. Itu bukan sapu jagat bukan? Bukan. Gitu. Akhirnya bawahnya panas memang. Panas ya? Panas. Jangan ada sedikit pun dia melotot aja ke saya, niat aja saya tanya, mata kau tuh. Itulah dulu saya. Itu jadi saya pukul itu. Jadi masih muda lagi ya? Iya, itu bisa rontok 5 gigi. Satu kali pukul itu. Iya. Itulah saya dikasihnya dengan apa? Ilmu dibilang pukulan 5 kilo gitu lah. Nah itulah keisi dimasukin di sini. Isim ya maksudnya gitu. Jadi mungkin keilmuan juga kita mesti bisa membawanya dari sana gitu ya. Apalagi umur kita masih muda itu masih labil, emosinya masih meledak-ledak. Apalagi kita punya ilmu, hantam-hantam aja udah ya. Saya sudah begini. Jadi biasanya makin tua, makin dewasa, makin gendut biasanya. Tapi segitu juga ya. Saya menurunkan ilmu ini. Yang ilmu saya untuk diri saya sendiri. Tapi sapu jagat saya buat untuk umum. Kalau menurut saya ini perguruan bukan cuma milik keluarga sekarang. Sapu jagat itu udah milik umat. Udah milik umat, udah milik sama-sama umat gitu kan, bukan perguruan wah ini milik keluarga aja enggak sekarang. Karena semua sama memiliki. Kenapa ya itu tujuan sapu jagat kan siarnya itu. Karena kan kalau siar itu kan banyak wadahnya ya, ada lembaga dakwah apa-apa. Karena ini unik di sapu jagat, siarnya sapu jagat itu unik. Masuk ke kalangan-kalangan jalanan, menyentuh mereka dengan sebatang rokok, sama kayak Ustadz Yudi pernah cerita yang ketua Pajampangan tuh, geng motor dia deketin, dia kasih kopi, kasih rokok. Kalau orang di jalan tuh kasih rokok aja, nyawa dia masih buat kita itu. Iya betul, membela dia banget. Ada rokok sebatang gitu. Nah itu yang loyalitas itu yang kita buat siar itu ya, luar biasa gitu kan. Nah ini Pak Ustadz mungkin ini pertanyaan terakhir nih, pesan terhadap para jamaah. Jamaah Pak Ustadz yang ada di Pulau Batam sana. Di Batam cuma satu cabangnya Pak Ustadz aja. Cuma satu ya. Ada yang murid, ada yang buka cabang baru mungkin? Tidak. Belum ada ya? Belum ada ya. Tidak ada izin dengan saya. Oh. Tidak boleh. Ya boleh ya. Selama masih ada maju terus itu masih kuat. Umur sekarang berapa Pak Ustadz? Udah 48. Aduh masih muda ya. Masih cukup 2 atau 3 isu. Insya Allah. Jangan serius, jangan tegang terus. Ini bisa dikatung nggak? Takut koalisi nggak? Apa ya? Bercanda ini. Ini masih 4 tahun masih muda lah, masih punya bayi masih cukup lah, masih mampu. Nah pesan terhadap para jamaah Pak Ustadz yang di sana dengan udah masuk ke ajaran sapu jagat, pesannya bagaimana kepada mereka? Ya alhamdulillah. Saya sih memohon pada
Allah SWT ya. Mudah-mudahan jamaah sapu jagat di Batam diberi keselamatan semuanya. Amin. Ya, diberi kelancaran semua urusannya. Berkah ya. Berkah, dan selama dia memegang ilmu sapu jagat ini, mudah-mudahan menjadi barokah untuk diri dia dan untuk orang lain dan untuk keluarganya. Amin. Dan juga alhamdulillah untuk beberapa kali sapu jagat ini di Batam ini anggota-anggota yang sudah saya ijajah, alhamdulillah ibadahnya semakin kuat. Amin insyaallah. Nah, maka itu saya sangat terkesan gitu Kesan, ya? dengan anggota-anggota Yang di sana, ya? yang di sana gitu. Dulunya dia ibaratnya Jauh dari agama lah. jauh dari agama, belum pernah katakan dia satu malam itu mengucapkan Allahu Akbar, sekarang ini berkali-kali. Saya Mungkin tidak dihitung lagi bagi dia. Tiap saat memang saya anjurkan coba kamu belajar, coba naik motor Allahu Akbar, Allah. Sambil jalan tuh ya Nafas itu, karena sapu jagat itu ampas itu melalui pernapasan, saya bilang. Jangan di waktu saat kamu bertarung baru ingat Allah, saya bilang. Sebelum bertarung pun harus ingat Allah, saya bilang. Setiap detik, setiap saat ya. Tapi alhamdulillah dilakukan sama mereka. Nah, ini untuk yang dari 5 tim. Saya kan menciptakan sekarang ini tim inti sapu jagat untuk yang siap di Batam. Siap, ada 20 orang ini lagi saya gembleng untuk jadikan, karena untuk membela NKRI. Kan di Batam ini sudah mulai gencar ya. Makanya saya lagi gembleng. Mudah-mudahan kita akan membackup ulama-ulama. Yang emang berani mati segalanya ya gitu ya udah. Tapi bukannya untuk untuk rusuh, tidak. Ada. Kita cuma membela agama. Ya, membela negara lah, gitu kan karena betul. Siapa yang untuk pendidikan ulama, kita siap. Menghancurkan NKRI, kita siap semua. Kalau bahasa Sundanya Samodana siap. Siap. Itu udah dibentuk timnya ya? Udah. Emang udah siap dengan segalanya mereka. Kita latihan terus. Seminggu sekali kita latihan. Itu dari mana? Dari preman juga apa dari mana? Campur ya? Campur. Mungkin pesannya juga yang udah di jasa sapu jagat bisa membawa nama baik perguruannya. Ya, memang ya, kita selalu saya tanamkan itu, tolong jaga nama baik perguruan. Jangan, saya bilang jangan sampai kamu bertarung robek sedikit pun. Itu selalu saya camkan. Makanya dia takut berdiri terus dia. Ya bagus itu, makanya kan almarhum dulu ya Oma Guru itu ketika beliau merekrut preman itu kan. Jadi pelan-pelannya itu, kalau kamu nggak mau terak di bacok, nggak mau itu, ya kamu mesti puasa. Jadi diiming-iminginya itu gitu. Ya. Jadi kan mau nggak mau, kalau saya pengen ilmu, bukan terpaksa. Jadi, yalah puasa, yalah dikir. Lama-lama kan jadi kebiasaan tuh. Ya meskipun, jadi ketika dia mau maksiat lagi sayang. Nah kalau maksiat lagi, kamu mesti puasa lagi, mesti zikir lagi. Jadi akhirnya enggak gitu kan, metodenya itu luar biasa itu. Jadi ngiming-ngimingin sama ilmu itu luar biasa benar. Nah ini mungkin ini karena waktu juga Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga mau berangkat ya ke Bogor lagi ya, ke Batam. Saya salam aja kepada para jamaah Batam, salam persaudaraan dari kami dari pusat Ustadz ya. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka banyak saudara di Jawa Barat, apalagi gitu ya. Iya. Insya Allah kami pun juga nanti dengan rombongan insya Allah kami datang. Amin ya. Kita ini saya juga sama tim pusat ini lagi ada program mempererat tali silaturahmi kemanapun se Indonesia mungkin ya. Kemarin saya pulang dari Ciamis, Tasik. Besok hari Ahad itu mau ke Jakarta, cabang Jakarta insya Allah. Nah kita yang dekat-dekat kemarin udah alhamdulillah gitu. Satu tujuannya mensiarkan, mengenalkan bahwa di sini ada sapu jagat. Sapu jagat itu apa? Nah begini. Itu tujuannya siar sih. Gak ada yang lainnya gitu ya. Takutnya kan sangat ini apaan nih perguruan begini enggak. Ya kita siar. Karena itu kita kan sekarang berbagai macam cara, apalagi dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ya. Kalau dulu kan door to door, ketokin rumah, siapa jagoan di sini, yuk kita tantang dulu kan. Kalau sekarang nggak usah kayak gitu, apalagi hukumnya kan sekarang udah luar biasa. Kan kita bikin seperti ini dan mereka tahu alamatnya di mana kita harus menuju gitu ya. Ya alhamdulillah udah banyak pengalaman beliau yang luar biasa, banyak ilmu juga yang beliau ceritakan terhadap kita semua. Mudah-mudahan silaturahmi kita nggak sampai di sini kan. Sampai di yaumul jaza nanti kita bisa saling memberi syafaat,
kita pernah membicarakan ilmu-ilmu kebaikan di sini, Amin, pernah amin. mensiarkan kebaikan. Amin. Mudah-mudahan saya ada umur, ada waktu, ada rezekinya bisa main ke Batam sana. Siap, nanti saya undang. Katanya di Batam itu elektronik murah-murah katanya. Benar itu? Ya agak miring lah. Ya boleh ya. Agak miring. Murah sih tidak, mau agak miring. Agak miring dibandingnya. Barang-barang bagus tapi miring-miring. Kalau ke Singapura kan tinggal loncat dekat ya? Ya. Nah, karena keterbatasan waktu, ngobrol-ngobrol santai berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami. Terima kasih nih waktunya Pak Ustadz Ya, diganggu sama-sama, sedikit sama-sama. sama saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, bercanda saya kelewatan, ini itu kehilafan dari saya, kelebihannya dari Allah. Mungkin segitu aja Pak Ustadz. Saya Doni, mohon undur pamit. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu luhung sakti diri yakin kesan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.